الله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari tentu kita beraktivitas kerja dan kegiatan-kegiatan lainnya. Semua ini bisa kita lakukan karena adanya kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang merupakan bagian daripada cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentu semua ini sangat mustahil akan dapat diberikan oleh siapapun yang bernama makhluk. Kesempatan Jumat adalah saat yang terbaik bagi kita semua untuk kembali merefleksikan diri kita, untuk kembali memuhasabah diri kita tentang peningkatan keimanan, ketakwaan dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat hari ini adalah merupakan Jumat pertama di bulan Januari tahun 2023. Tentu kita semua menginginkan bahwa awal dari kegiatan kita di tahun 2023 ini adalah merupakan bagian daripada peningkatan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap cinta kepada agama ini dan insyaallah tetap istiqamah menjalankan semua perintah dan amanah-amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya nanti kita tergolong sebagai orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Agama Islam tentu mengajarkan kepada kita tentang kemaslahatan, tentang kebaikan-kebaikan dan keselamatan. Semua ini tentu mustahil kita dapat ketahui terkecuali setelah datangnya manusia termulia yang Allah hadirkan di muka bumi ini, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa terima kasih kita kepada beliau tentu ini kita tunjukkan dengan senantiasa mengirimkan salawat dan taslim keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau. Mudah-mudahan rasa cinta kita kepada beliau dan keistiqomahan kita untuk senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan ini akan menjadi asbab kita menjadi bagian daripada umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafaatnya dan berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada muqaddimah saya telah membacakan surah Jum'ah ayat ke-9 yang sudah sangat familiar buat kita. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk melaksanakan ibadah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Setiap pekannya kita datang ke masjid
untuk melaksanakan salat Jumat. Kita duduk di tempat ini, kita salat sunat sembari menunggu khutbah Jumat. Terkadang karena aktivitas kerja kita membuat kita mengantuk, bahkan tidak jarang kita tertidur pada saat Jumat. Ketika kita mencoba menghitung-hitung, tentu sudah sangat banyak kita melaksanakan ibadah salat Jumat sejak kita balik sampai dengan saat sekarang ini. Mungkin ketika kita menghitung jumlahnya mungkin sudah ribuan. Pertanyaannya sekarang buat kita, apakah kondisi Jumat yang kita laksanakan sejak kita balik sampai dengan saat sekarang ini kondisinya masih seperti itu? Kalau kondisinya masih seperti itu, kapan kita akan berusaha meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah pelaksanaan ibadah kita, khususnya Jumat kita ini, sudah memenuhi apa yang menjadi bagian daripada apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita ketahui bersama bahwa seruan daripada pelaksanaan ibadah Jumat adalah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ibadah salat, seruan ibadah salat adalah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa pahami di sini bahwa yang diinginkan dari pelaksanaan ibadah salat khususnya Jumat kita ini adalah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Media terbaik untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah dengan media salat. Semakin sering, semakin banyak kita melaksanakan ibadah salat, tidak hanya salat wajib, juga salat-salat sunnah yang kita laksanakan, tentu ini akan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sering mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain juga disebutkan ketika Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lizikri. Innani anallah, saya ini Allah, kata Tuhan. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, selain diriku, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Dengan cara apa kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa'budni wa aqimis salata lizikri. Sembahlah aku dengan melaksanakan ibadah salat untuk mengingat. Jadi sekali lagi media terbaik bagi kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan ibadah salat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan kita sampai ada usaha maksimal dari diri kita ini untuk mengadakan perubahan. Seperti yang saya katakan di awal. Apakah kondisi ibadah kita, khususnya salat kita, sejak kita balik sampai dengan sekarang, apakah seperti itu kondisinya? Tentu kita semua tidak menginginkan. Yang kita inginkan bahwa apa yang kita lakukan, khususnya ibadah salat kita itu, tentu semakin berkualitas dan semakin bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernahkah kita, khususnya kita laki-laki, melaksanakan ibadah salat secara berjamaah 5 waktu di masjid? Tentu mungkin karena aktivitas keseharian dan kesibukan kerja kita. Terkadang kita tidak bisa melaksanakan 5 waktu di masjid. Tapi paling tidak, maghrib, isya dan subuh kita kondisikan untuk dapat berjamaah di masjid. Kalau kita tidak pernah duduk setelah salat subuh untuk menunggu syuruk dan menunggu duha, kapan waktu kita bisa sisihkan untuk melaksanakan itu? Sebagai sebuah media pendekatan kita dan kualitas pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang lain yang akan mendorong kita. Tidak mungkin orang lain bisa merubah kita kecuali diri kita ini.
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah dan taufik untuk melaksanakan ibadah-ibadah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu kita menginginkan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin. Jadi ini yang pertama, bahwa marilah kita berusaha mengawali tahun 2023 ini dengan melaksanakan ibadah-ibadah kita itu jauh lebih berkualitas. Kemudian yang kedua, tentu ada hal yang harus kita lakukan, ada hal yang harus kita perbuat agar ibadah sholat kita ini betul-betul bisa berkualitas. Hal tersebut adalah bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita. Tidak ada lembaran-lembaran yang kita baca yang menghasilkan ibadah dan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali bacaan Al-Quran. Yang sangat luar biasa, kata Rasulullah, bukan ayat per ayat, tapi huruf yang kita baca itu akan menjadi bagian pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga menjadi pertanyaan buat kita, apakah dalam pelaksanaan ibadah salat yang kita lakukan, bacaan-bacaan yang kita lantunkan dalam pelaksanaan ibadah salat kita itu, apakah hanya sekedar bacaan yang berirama tanpa kita memahami makna di dalamnya? Kalau kita belum memahami makna di dalamnya sampai dengan saat sekarang ini, kapan kita berusaha untuk mendapatkan kualitas ibadah sholat kita itu dengan bacaan yang kita baca dan kita memahami makna yang terkandung dari bacaan ibadah sholat, dari bacaan Al-Quran yang kita bacakan pada saat kita sholat? Tentu dengan mengetahui, memaknai, memahami bacaan yang kita baca pada saat kita salat akan menambah kekhusyukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan menambahkan hafalan-hafalan kita dari bacaan-bacaan Al-Quran itu, tentu ini akan menambah rasa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika semua ini bisa kita lakukan, semua ini bisa kita kerjakan, maka sekali lagi kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sangat tinggi. Dan kita pun dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita, khususnya salat kita, dengan bisa memaknai dan memahami, sekali lagi kekhusyuan kita dan motivasi ibadah salat kita itu akan meningkat. Yang tentu ini akan kita mulai dari diri kita. Ku ampusakum. Peningkatan itu harus kita mulai dari diri kita. Kemudian setelah itu kita mengajak kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin melaksanakan ibadah salat. Salat itu tidak lagi menjadi sebuah sebuah kewajiban, tapi menjadi sebuah kebutuhan yang kita rasakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau pribadi-pribadi muslim dan keluarga-keluarga muslim sudah bisa menjadikan ini sebagai rutinitas dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita dan keluarga kita akan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keluarga kita akan menjadi orang-orang yang soleh dan soleha di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rumah-rumah kita hiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan hafalan-hafalan Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan sekali lagi kepada kita untuk dapat menjalankan amanah-amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai hambanya, untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang baik, ibadah-ibadah kemaslahatan, khususnya peningkatan ibadah salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesehatan yang afiat yang Allah berikan kepada kita, dengan kesehatan dan kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, kita akan maksimalkan untuk melaksanakan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah memberikan kita usia yang senantiasa kita gunakan untuk pengabdian, peningkatan keimanan, ketakwaan, dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya mudah-mudahan dengan semua ini, kecintaan Allah
dan kasih sayang Allah yang senantiasa diberikan kepada kita, Allah akan menjadikan doa-doa kita dan permohonan kita senantiasa diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa qarabatihi wa zurriyyatihi ajma'in. Warda Allahumma ala arbatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa la baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dafa' anna al gala'a wal bala' wal waba' wal fahsya wal musibah ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذه إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله Inna Allah ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar.